Ketegangan memuncak saat Kumala yang telah dirasuki Sumala mulai mengamuk dan Sujiman harus menghadapi dilema berat untuk menyelamatkan desa dan keluarganya. Film ini mengisahkan teror supranatural di sebuah desa di Semarang pada tahun 1976 yang bermula dari ritual ilmu hitam yang dilakukan seorang wanita bernama Sulastri demi mendapatkan keturunan. Dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Dari ritual tersebut lahirlah anak kembar bernama Kumala dan Sumala. Kumala yang lahirnya berwarna mencacat dan Sumala yang memiliki rupa menyeramkan dan kekuatan gaib. Karena takut dan malu, sang ayah yang bernama Sujiman membunuh Sumala saat bayi. Namun roh Sumala bangkit dan merasuki Kumala. Anak itu masih ada. Sopo kowe? Sumala. Seiring waktu, Kumala tumbuh dengan kondisi mental dan fisik yang buruk, serta sering mendapat kekerasan dari ayahnya. Ini semua gara-gara kamu, Kang Mas. Semua jadi berantakan. Teror mulai menghantui desa ketika anak-anak ditemukan tewas secara misterius, termasuk Sutrisno yang menjadi korban pertama. Sopo kowe? Anaknya Pak Sujiman, katanya anaknya Sinti. Warga mulai panik dan percaya pada keberadaan anak iblis bernama Sumala. Tetap tidak mungkin Kumala yang melakukan. Bukan Kumala, tapi Sumala. Ketegangan memuncak saat Kumala yang telah dirasuki Sumala mulai mengamuk dan Sujiman harus menghadapi dilema berat untuk menyelamatkan desa dan keluarganya. Dalam pertarungan terakhir, Sujiman mencoba membunuh Kumala dengan keris pusaka, namun gagal. Ia sendiri tewas dan kutukan Sumala tetap bergentayangan. Akhirnya warga melakukan ritual sesajen untuk berdamai dengan arwah tersebut. Nah, jadi guys, sorotan penting dari film ini adalah yang pertama ada ritual hitam demi anak menimbulkan kutukan dan kelahiran anak iblis. Dan Kumala serta Sumala merupakan simbol pertarungan internal antara kebaikan dan kejahatan. Serta Kumala menderita trauma dan kerasukan akibat kekerasan dan penolakan keluarga. Kemudian teror yang memakan korban anak-anak desa mengguncang masyarakat. Selanjutnya tokoh spiritual berusaha menangkal kekuatan iblis dengan ritual dan keris sakti. Dan Sujiman mengalami konflik batin dalam menghadapi anaknya yang kerasukan. Kumala? Kumala? Yang terakhir, ritual sesajen menjadi jalan terakhir untuk berdamai dengan roh yang gentayangan. Wawasan utama dari film Sumala yang dapat kita ambil yaitu konsekuensi dari ambisi gelap, di mana ritual demi keturunan berujung pada kutukan mematikan yang menghancurkan keluarga dan komunitas yang ada di desa tersebut. Dualitas moral dan spiritualnya, Kumala dan Sumala menggambarkan konflik abadi antara sisi baik dan sisi jahat dalam satu tubuh. Dan trauma sebagai pemicu kehancurannya, perlakuan buruk terhadap anak yang berbeda memunculkan kekuatan destruktif dari dalam keluarga itu sendiri. Serta ketakutan kolektif sebagai pemicu mitos di mana masyarakat merespon kejadian tak masuk akal dengan kepercayaan supranatural sebagai bentuk coping dan perlindungan. Kemudian peran spiritualitas lokalnya, tokoh dukun dan penggunaan benda sakral mencerminkan budaya dan kepercayaan lokal dalam menghadapi kekuatan metafisik. Serta terdapat konflik cinta dan pengorbanan di mana dilema orang tua antara menyayangi anak dan menyelamatkan
yang lain menjadi inti emosional dari cerita Sumala tersebut. Kemudian terdapat kesadaran sebagai kunci penyembuhannya. Cerita ini menyiratkan bahwa kekuatan gelap hanya bisa dihentikan jika ada pengakuan dosa, rekonsiliasi, dan keberanian moral. Nah teman-teman, kesimpulan dari film Sumala ini adalah cerita ini bukan sekedar horor, melainkan refleksi tentang konsekuensi dari keputusan ekstrim, luka dalam keluarga, dampak spiritual dari kesalahan masa lalu, dengan menggabungkan unsur mistis, konflik moral, dan nilai tradisional. Film ini menyampaikan pesan kuat tentang tanggung jawab, penebusan, dan pentingnya cinta yang tidak bersyarat dalam keluarga. Nah, jadi sekian review film Sumala. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Dengan kondisi mental dan fisik yang buruk serta